Melalui FGD BPS paparkan hasil pembangunan Kota Probolinggo tahun 2023. Probolinggo CB News Indonesia, BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo merilis data capaian pembangunan Kota Probolinggo tahun 2023, dengan menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda Litbang Kota Probolinggo. Acara tersebut dikemas dalam FGD atau Focus Group Discussion dengan tema Indikator Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan, di Gedung Balai Inggil Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Kanigaran, Kamis tanggal 30 November tahun 2023 pagi. Kepala BPS Kota Probolinggo melalui Kasubag Umum Firman Armunanto menyampaikan, bahwa data yang tersaji dalam FGD ini diperoleh dari dua survei yang telah dihimpun oleh BPS, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas, dan Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas, menyampaikan hasil pembangunan di Kota Probolinggo tahun 2023 yang terpotret dalam Survei Susenas dan Sakernas, jelas Firman. Sementara itu, Kepala Bapeda Litbang Dia Sajekti Widowati Sigit menjelaskan tentang indikator kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo, bahwa target Pemkot bukan hanya menurunkan angka kemiskinan tetapi lebih kepada membangun kemandirian masyarakat. Program-program yang sudah banyak diimplementasikan oleh masing-masing perangkat daerah, harapannya menuju kemandirian tidak menggantungkan terus kepada pemerintah, karena kalau sudah mandiri berarti mereka merasa ini adalah bagian dari keberhasilan bersama, jelas dia. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapeda Litbang Dia membawa materi bertajuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, melalui implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo tahun 2023. Dia juga menyampaikan data mengenai keberhasilan Pemkot Probolinggo, dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dari 73,66% di tahun 2021, 74,56% di tahun 2022, lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 73,77%. Begitu juga dengan persentase penduduk miskin Kota Probolinggo tahun 2023 yang sebesar 6,48%, jauh lebih rendah daripada persentase Provinsi Jawa Timur yang sebesar 10,35% dan nasional 9,36%. Hal tersebut juga disampaikan oleh statistisi ahli muda BPS Kota Probolinggo Abdul Hadi. Berdasarkan data yang dirinya miliki, tingkat kemiskinan di Kota Probolinggo di 3 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan serta tingkat pengangguran yang relatif stabil. Jadi ada sekitar 300-an lebih masyarakat yang terentas dari garis kemiskinan. Persentasenya turun dan alhamdulillah kita itu posisi kabupaten se-Jawa Timur itu kita sudah rankingnya naik. Sekarang kita terkecil sekawasan Pendalungan, jelas Abdul Hadi. Abdul Hadi berharap melalui FGD ini, pemangku kepentingan terkait mampu memanfaatkan data ini sebagai referensi dalam merencanakan kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional. Jadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui, memahami bagaimana angka-angka tersebut sehingga pada saat perencanaan bisa sinergis dengan pembangunan nasional dan sekaligus evaluasi. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Bisa disampaikan terkait dengan FGD ini ya, indikator kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan ini yang bagaimana ini? Sebenarnya kami ini ingin apa ya Pak ya, memberikan insight ya terhadap angka-angka yang kita hasilkan. Dan BPS itu tugasnya memotret kinerja pembangunan daerah. Jadi alhamdulillah di akhir tahun pada saat yang sama itu sudah keluar. Jadi seperti indikator kemiskinan dan indikator pengangguran, alhamdulillah sudah selesai. Kegiatan indikator ini dilakukan berapa bulan sekali atau 1 tahun sekali? Setahun sekali Pak, untuk mengukur pembangunan kesejahteraan itu setahun sekali. Kalau yang kemiskinan itu kita surveinya di bulan Maret, kalau pengangguran itu kita bulan Agustus. Setiap tahun seperti itu. Dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang gimana? Sama, rilisnya Desember. Nah, hasilnya gimana? Alhamdulillah Probolinggo Pak, dalam 2 tahun 3 tahun ini kemiskinan turun, pengangguran juga relatif stabil. Untuk level kota itu sangat optimal. Kalau boleh tahu itu berapa persen? Kalau kemiskinan terus dari 6,8 turun ya Pak. Jadi ada sekitar 300-an lebih masyarakat yang
terrentas dari kemiskinan, garis kemiskinan. Oke. Persentasenya turun dan alhamdulillah kita itu posisi kabupaten se-Jawa Timur itu kita udah rankingnya naik. Kalau dulu kita sependalungan itu nomor 2 setelah Kota Pasuruan, sekarang kita terkecil sependalungan. Pasuruan kita geser. Terakhir Pak Poin, harapannya sendiri apa dengan kegiatan FGD? Harapan kami angka-angka yang dikeluarkan oleh BPS itu bisa dipahami sesuai cara kita menggali data itu. Jadi tidak disalahartikan, apalagi dengan dipersepsikan dengan yang keliru seperti itu. Jadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui, memahami bagaimana angka-angka tersebut sehingga pada saat perencanaan bisa sinergis dengan pembangunan nasional dan sekaligus evaluasi. Mungkin Bapaknya bisa menambahkan Pak. Ya, mungkin harapan kita data-data itu dapat membantu untuk pemerintah kota dalam memberikan kebijakan-kebijakan sehingga kebijakan pemerintah kota itu bisa tepat sasaran. Itu aja. Mungkin bisa memperkenalkan diri Pak. Saya Abdul Hadi, statistisi muda di BPS Kota Probolinggo yang memang petugasnya untuk pegang survei-survei yang terkait sosial nasional, ekonomi nasional. Oke. Bapaknya Pak. Saya Firman Arjunarto sebagai Kasubag Umum di BPS Kota Probolinggo. Dalam hal ini, pikiran ini mewakili Bapak pimpinan yang sedang terganggu kesehatan dan lain ya. Oke. Makasih Pak. Makasih Pak. Selaku dari Bapak Dalit Bang ya. Terkait dengan kegiatan FGD ini mungkin bisa disampaikan Pak bersama BPS ya. Oke, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dari Bapeda Litbang, khususnya kami Pak Umar, Kabid BPS Desra, menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa Bapeda Litbang bermitra dengan BPS Kota Probolinggo ini terkait beberapa eksistensi data yang diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan, apalagi juga untuk evaluasi sejauh mana keberhasilan di Kota Probolinggo. Itu kami mendukung sepenuhnya kegiatan FGD ini. Kita paham sepenuhnya bahwa dinamika ini berputar yang pesat ketika data-data maupun indikator itu harus juga seiring sejalan, maka Bapeda mencoba untuk bisa mendampingi peran BPS dalam penyediaan data-data statistik di Kota Probolinggo. Oh gitu. Apa ada kaitannya dengan RPJMP? Baik RPJMP, RPJPD, RPJMD maupun juga RPD, korelasinya sangat berkaitan Pak, karena masing-masing dari ketiga dokumen perencanaan itu terdapat beberapa indikator yang satu dengan yang lain saling mendukung, dan beberapa indikator utamanya menjadi kerjasama dan mitra kami berbeda dengan BPS Kota Probolinggo. Oke. Terkait dengan indikator faktor kemiskinan Pak. Ya. Ini sementara tahun kemarin Kota Probolinggo bisa dikatakan udah lumayan bagus ya. Untuk tahun ini Pak mungkin bisa disampaikan. Jadi ketika kita bicara kemiskinan itu yang perlu dipahami awal adalah kompleksitasnya tinggi Pak. Tidak bisa hanya fokus kita mencermati berapa penurunannya, persentase untuk jumlahnya tidak bisa spesifik itu. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu berkaitan dengan intervensi kebijakan maupun juga dinamika globalisasi. Jadi kalau membandingkan dari tahun 22 ke 23 itu ada penurunan 0,7%. Itu memang sebuah prestasi yang bisa dikatakan di beberapa daerah di tapal kuda. Jadi kerjasama kita semua juga partisipasi masyarakat bisa mendukung penurunan angka kemiskinan sebesar 0,7% itu sesuatu yang bisa dikatakan luar biasa, dan itu semua bisa terjalin. Kerjasama itu juga atas dari peran media juga dalam menyampaikan kebijakan pemerintah, itu bisa mendapat respon positif dari masyarakat. Salah satu dari faktor indikator kemiskinan Pak. Ini yang sangat mendukung sekali apa hingga bisa menurunkan angka kemiskinan itu. Sebenarnya secara global indikator itu terakumulasi Pak ya. Jadi dari PDRB misalnya. Tapi yang paling kelihatan ketika kita bicara kemiskinan itu adalah faktor dinamika globalisasi Pak.
Kita sepenuhnya di sekitaran kita di wilayah Kota Probolinggo banyak usaha-usaha online, baik itu transportasi maupun juga usaha ekonomi, itu sangat support sekali terhadap penurunan kemiskinan. Penurunannya itu ya. Iya. Oke. Dengan siapa Pak? Pak Umar Hidayat, Selaku Kepala Bidang BPM Mesra di Bapeda Kota Probolinggo. Iya Pak, saya kebetulan per 26 Juli 2023 bergabung dengan Bapeda Litbang. Terima kasih tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabid BPM Mesra, juga teman-teman dari media. Ini kekuatan kami sebagai pentahelik ya, Pak termasuk bagian dari pentahelik. Kami mohon supportnya, karena ternyata kemiskinan yang disampaikan oleh Pak Umar tadi itu tidak hanya sekedar kita bisa menurunkan angkanya, tapi bagaimana kita membangun yang namanya budaya di masyarakat. Masyarakat kita kan masih senang ya, sifatnya lebih kepada pemberian, charity dan sebagainya. Malah itu yang akan mengganggu Pak, mengganggu angka kemiskinan kita. Jadi harapan kita program-program yang sudah banyak diimplementasikan oleh masing-masing PD, harapannya justru menuju kemandirian Pak. Angka tadi bisa tidak menggantungkan terus kepada pemerintah, karena kalau sudah mandiri berarti mereka merasa sudah bahwa ini adalah bagian dari keberhasilan bersama, bukan karena didorong oleh pemerintah supaya bisa dia sendiri sudah mandiri. Ya, sudah mandiri. Itu titipan dari kami. Mohon support dari teman-teman media juga. Oke. Siapa Ibu? Dengan Budiah Pak. Selaku apa Bu? Selaku Kepala Bapeda Litbang Kota Probolinggo. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau saya yang bangga